Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk periode tanggal 12 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2024 ya. Jadi untuk minggu ini saya akan bahas seperti biasanya saya selalu rutin bahas untuk analisa saham perbankan ya, terutama yang bank terbesar ya. Sebentar saya sharekan dulu. Oh ya, untuk informasinya untuk event yang akan datang ya. Jadi kemarin hari Sabtu ya tanggal 10 Agustus 2024 ada event yang mana diselenggarakan di Office Education-nya Mira Asset di Surabaya dan juga hybrid online ya lewat Zoom ya. Jadi ada online dan onsite. Nah, ini pesertanya juga lumayan banyak ini sebelumnya. Eh, Kemudian untuk event yang akan datang ini memang hari Sabtu ya 17 Agustus 2024 itu hybrid onsite dan online. Di onsite itu di tempatnya KB Valburi Sekuritas di Pakuwon Center lantai 21 Embong Malang nomor 1 Surabaya ya, Jawa Timur. Jadi yang orang Surabaya atau kebetulan lagi di Surabaya kalau mau join silakan. Kalau nggak bisa join, Anda bisa daftar online lewat Zoom ya. Tapi harapan saya sih Anda bisa join langsung ya. Eh, Kemudian untuk yang join memang ada biaya pendaftaran 100.000, tapi sebenarnya eventnya itu free. 100.000 biaya pendaftaran itu mengikat orang supaya datang ya. Karena biasanya kalau free event orang itu daftar, tapi kemudian nggak datang ya seperti itu. Kan nanti kan sayang juga konsumsi yang sudah diberikan ya seperti itu. Jadi ini episode yang ketiga dari Treat Like a Pro series ya. Dan kali ini memang saya bahasnya lebih ke praktikal ya. Jadi praktek langsung gimana kita pemilihan sahamnya, menyusun portfolionya, kemudian pemasangan trading stopnya dan stop lossnya, breakout ordernya itu yang paling penting ya. Jadi fokus kita ke sana lebih ke penggunaan aplikasinya Valburi yang bagus ya seperti itu. Jadi bagaimana sih kita bisa trade itu em, supaya menghindari dari nyangkut ya seperti itu ya. Jadi kita nggak akan pernah nyangkut dalam kalau kita punya manajemen order yang bagus ya seperti itu ya. Jadi jangan lupa daftar eventnya kalau di Surabaya datang aja langsung ya. Kurang lebih seperti itu. Em, ini eventnya. Jadi Anda bisa scan QR code-nya di sini atau linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya akan balik lagi ke grafiknya atau chartnya. Oke, untuk yang pertama yang saya bahas adalah untuk Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini kalau kita perhatikan uptrend-nya masih cukup kuat ya. Memang di sini dia testing resistance sebelumnya di sini swing high-nya di 6875. Dan yang terakhir hari Jumat dia berhasil higher high 6.900 ya daripada swing sebelumnya. Nah, apakah akan koreksi Pak Sunar? Karena sebelumnya di sini kalau kita lihat swing high-nya dia higher high, nggak lama lagi 2-3 hari dia koreksi. Ya, kemungkinan koreksi selalu ada. Tetapi di sini kalau kita perhatikan uptrend-nya masih bagus. Kalau yang mau buy on weakness itu di MA20-nya. Ya, sering saya sebutkan ya. Selama MA20-nya itu mengarah ke atas seperti ini ya. Biru-biru ini garisnya itu untuk garis moving average 20 hari. hmm, Nah, itu dia suatu saat akan dipotong. Ketika dia dipotong dari atas ke bawah, kita jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas MA20-nya, kita barusan buyback ya seperti itu ya. Jadi MA20 ini sangat penting acuannya paling sederhana aja. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 6.900, maka target price berikutnya di sini adalah di area 7.250. Itu untuk Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri ini sejauh ini masih cukup bagus uptrendnya ya. Jadi kalau misalnya dia breakout 6.900, apakah boleh buy Pak Sunar? Boleh ya. Nanti jangan-jangan dibanting Pak Sunar karena ini sebelumnya dia langsung koreksi. Ya, kalau Anda tunggu koreksi boleh aja tapi tunggu di area sekitar MA20-nya 6.600 atau kalau dia koreksinya agak dalam ya mungkin Anda bisa tunggu di area sekitar ini ya 6.200 sampai dengan 6.400 ya kurang lebih seperti itu. Itu untuk Bank Mandiri. Tapi di sini kalau dia misalnya breakout lagi ke atas 6.900 Anda bisa tambah lagi average up. Yang penting di sini adalah Anda pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya. Jadi jangan sampai Anda beli terus Anda nggak pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk Sam Arto. Sam Arto ini juga sama uptrendnya masih kuat ya seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan untuk Sam Arto ini dia MA20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih ditutup di atasnya MA20-nya ya jauh ya.
Ya, apakah nggak ketinggalan atau ketinggian Pak Suntar? Sebenarnya sih enggak ya, karena uptrendnya masih bagus. Ini masih ada target berikutnya di 3.000, 3.300 dan 3.550-an sampai 3.600. Itu untuk Arto. Nah, apakah koreksi nanti Pak Suntar ya? Kalau Anda mau buy on weakness, ini areanya sudah saya gambarkan ada di 2470 atau nanti kurang lebih testing MA20-nya di 2640. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas lagi kita barusan buy. Nah, itu untuk Arto ya. Jadi sejauh ini memang kalau kita lihat akumulasi asing juga masih cukup bagus ya. Harganya juga masih bagus ya di atasnya MA20 dan MA20 yang masih mengarah ke atas. Kalau mau buy high sell higher boleh nggak Pak Sundar? Kalau dia berhasil higher high 2880 Anda boleh tambah lagi atau average up yang belum punya kalau mau buy silakan. Nah, nanti jangan-jangan turun Pak Sunar ya. Yang penting Anda pasang trailing stopnya aja atau stop lossnya aja ya. Jadi jangan takut ketinggalan atau ketinggian. Karena saya itu follow the trend ya. Selama uptrendnya masih bagus, kalau dia breakout dari resistennya atau swing high sebelumnya, maka dia akan membentuk resisten yang lebih tinggi lagi ya. Karena uptrendnya masih bagus. Nah, nanti karena tiba-tiba nanti kalau turun ya Anda pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya ya. Karena Anda beli dimanapun juga, di bawah, di tengah-tengah ataupun di atas, setelah Anda beli bisa saja tiba-tiba turun ya. Contohnya gampangnya seperti ini ya. Ini sebelumnya kan area swing low-nya ya. Kita bisa pakai acuan sebagai supportnya. Nah, ini kita misalnya kita beli di sini ya. Nah, setelah kita beli, besoknya kan turun ya. Jadi kan bisa aja. Kadang-kadang ini kalau misalnya Anda belinya di sini, pas dia lagi mulai rebound, terus kemudian tiba-tiba kan turun bisa saja. Ya, padahal Anda belinya di relatif di bawah ya, seperti itu ya. Walaupun Anda beli di tengah-tengah sama aja, ya. Resiko selalu ada, ya, seperti itu ya. Jadi yang penting di sini adalah Anda selalu pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Selama uptrend-nya masih bagus ya, kita boleh buy. Ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk BBCA. BBCA kalau kita lihat di sini dia konsolidasi. Nah, memang ada pattern yang sepertinya ya, sepertinya akan terbentuk, tapi belum pasti terbentuk karena belum terjadi. Kalau trade pattern itu berdasarkan chart pattern kita harus menunggu patternnya terbentuk. Ya, ini kemungkinan bisa seperti HNS ya di sini ya. Ini left shoulder-nya, kemudian ini head-nya, ini mungkin right shoulder-nya, mungkin ya. Jadi kalau yang mau tunggu buy on weakness, Anda bisa tunggu di 10.000 atau 9.800 atau di MA 200-nya sekitar 9450 sampai 9550. Itu untuk BBCA ya. Nah, pertanyaannya di sini apakah masih bisa naik lagi? Ya, ini masih cenderung masih bisa naik ya. Kalau mau buy on weakness Anda nggak dikasih. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 10.250 minggu ini, Anda boleh buy atau tambah lagi average up. Target pas berikutnya dia akan menguji all time high sebelumnya di 10.425. Kalau dia naik lagi ya target berikutnya di 10.600 dan 11.000 untuk BBCA. Jadi BBCA ini salah satu saham yang support kuat ya. Jadi saya sudah sering sebutkan mulai dari all time high-nya 9.400. Kalaupun Anda beli di all time high-nya ya, Anda tunggu hold 1 tahun atau 2 tahun lah maksimum ya. Kalau lewat dari dividennya Anda bisa jual dividennya ya mungkin Anda bisa jual BIP lah ya, jual modal tapi ya rugi sedikit. Tapi dia kan strong performance-nya gitu ya. Jadi BBCA ini salah satu saham yang sejauh ini cukup bagus untuk jangka panjang untuk nabung nyicil ya. Istilahnya dolar cost averaging atau rupiah cost averaging ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup untuk BBCA. Berikutnya tuh Bank BRI. Nah, BRI ini kalau kita perhatikan memang masih lesu ya. Masih testing area MA20-nya lagi. Nah, di sini kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4680 atau hanya hari Jumat tanggal 4 tanggal 9 Agustus 2024 kalau dia naik ke atas 4730 yang belum punya kalau mau buy silakan atau yang sudah punya kalau mau average up silakan ya. Target price berikutnya dia akan menguji area sekitar 4980 sampai dengan 5050. Nah, sama kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 5050 maka dia akan terus langsung lancar ya. Mudah-mudahan ya ke 5275 sampai dengan 5450 untuk BBRI. Jadi memang masih lesu di bawah. Anda belinya bertapa aja, jangan lupa pasang stop loss-nya. Anda bisa pasang stop loss-nya di 4590 dan 4510 ya. Ya. Kalau trading, kalau misalnya mau invest ya terserah Anda sih, Anda mau pasang stop loss di mana. Ya, seperti itu ya. Selama fundamental masih bagus, biasanya investor masih hold ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBNI ya. BBNI kalau kita perhatikan, ini sudah saya sebutkan sebelumnya minggu lalu juga. Jadi dia selama bertahan di atas 5.000 itu masih bagus lah ya. Mau nambah lagi boleh. Kalau misalnya turun di bawah 5.000 sebenarnya masih bisa hold. Anda pakai acuan stop loss-nya di area sekitar 4880 ya. Swing low-nya di sini.
Nah, kalau yang mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di 5.000 atau 4.750. Artinya, kalau dia turun di bawahnya 5.000 atau 4.750, Anda jangan langsung buy. Ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas, kita barusan tambah lagi atau average up. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas high-nya hari Jumat 9 Agustus 2024, naik ke atas 5.200, yang mau buy silakan, yang sudah punya ya, tambah lagi average up juga silakan. Target price berikutnya dia akan menguji resistannya di 5.425, 5.600 dan 5.800. Jadi kalau Big Banks itu naik biasanya leadernya itu Bank Mandiri ya kan. Kemudian untuk yang di luar bank besar, Arto ya. Eh, kemudian setelah Bank Mandiri, Arto biasanya leadernya ya BBRI, maaf BBNI ya, atau BBCA. Nah, memang yang terakhir sekarang Bank BRI ya, yang agak lemot atau lagging ya sudah. Tapi itu kesempatan untuk buy, nyicil bertahap aja, jangan terlalu takut, jangan terlalu agresif juga ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BNGA. BNGA ini juga masih cukup menarik, fundamentalnya juga masih cukup bagus. Nah, ini area buy itu sudah saya gambarkan sekitar 1.790-an. Kalau dia berhasil naik ke atasnya high-nya dari tanggal 7 Agustus 2024 naik ke atas 1805, yang mau buy silakan atau tambah lagi average up silakan. Tapi yang mau tunggu lagi buy di bawah ya Anda tunggu aja di sekitar area 1.700. Dengan catatan kalau turun jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas ya istilahnya. Menjelang penutupan atau besok paginya kita pasang automatic order ya. Jadi kalau dia sudah naik lagi ke atasnya, kita barusan buy ya seperti itu ya. Jadi kalau sebelumnya sudah jual, Anda bisa buy back kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1805 dengan target price berikutnya dia akan menguji resisten 1850. Nah, memang resisten di sini sebelumnya dia gagal ya, tunggu konsolidasi ya 5 hari kemudian dia langsung drop. Nah, kali ini kalau dia testing lagi bukan berarti dia pasti drop lagi enggak ya. Ya, Anda jangan terlalu kaku. Jadi kalau sebelumnya gagal di sini gagal kan belum tentu kali ini dia gagal lagi belum tentu ya. Tapi bukan berarti pasti naik. Yang penting pasang trade stopnya, stop lossnya, target price berikutnya 1950, kemudian 2100 dan 2200 ya. Kurang lebih sih seperti itu ya untuk saham perbankan yang terbesar. Eh, Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya. Kemudian event yang akan datang hari Sabtu ya. Saya sudah sebutkan tadi di awal video tempatnya di mana Anda bisa datang online atau maksud saya Anda bisa datang onsite di Surabaya atau online ya lewat Zoom ya. Ya kalau saran saya kalau bisa ya online onsite aja ketemu langsung ya. Jadi lebih jelas ya seperti itu ya. Eh, Seperti biasanya izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.